Bab 539. Dewa Perang Bintang 5. Nah, keluarga Haidt juga melihat Nathan. Ketika mereka akan berbicara, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. 6 Raja Perang secara bersamaan berdiri di kedua sisi, memberi Nathan jalan. Yang lebih mengerikan lagi adalah pakaian Nathan. Bukan jas. Lebih tepatnya, apa? Dia mengenakan seragam militer. Ketika Sakila dan yang lainnya melihat dengan jelas bahwa Nathan juga mengenakan seragam militer, mereka terkejut hingga mulut menganga. Mata semua orang melebar untuk melihat lebih jelas. Memastikan, ini bukan mimpi. Nathan benar-benar mengenakan seragam militer. Kemudian melihat pangkatnya. Mata ratusan orang di antara hadirin semuanya terfokus pada tanda pangkat Nathan. 1, 2, 3, 4, apa? 5 bintang. Bintang 5. Dewa Perang Bintang 5. Hanya ada satu Dewa Perang Bintang 5 di Neslandia Kunlun. Dewa Perang Pelindung Negara. Apa? Nathan adalah Dewa Perang Kunlun. Dewa Perang pertama di Neslandia. Ini. Setelah semua orang mengerti, ekspresi mereka berubah drastis. Mematung. Li Jae-suk menatap Nathan. Lalu ke Kirin dan yang lainnya. Dewa Perang Kunlun sering membawa 5 raja perang besar, yang semuanya memiliki gelar dewa di medan perang. Tidak salah lagi, dia adalah Dewa Perang Kunlun. Dewa Perang Kunlun yang telah menguasai dunia dan membunuh 18 negara sendirian. Mimpi buruk semua tentara bayaran di dunia. Juga Dewa Perang paling ditakuti oleh negara-negara besar. Itu juga orang satu-satunya yang paling ditakuti Li Jae-suk. Ya Tuhan. Bagaimana aku bisa bertemu dengan Dewa Perang Kunlun? Buk, ketika dia bertatap mata Nathan, Li Jae-suk tidak tahan lagi. Berlutut ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tidak seperti gaya orang nomor 1 dalam taekwondo. Park Cheon-sik juga ketakutan. Nathan ternyata adalah Dewa Perang Kunlun. Satu-satunya Dewa Perang Bintang 5 di Neslandia. Aku mengerti. Mengerti semuanya. Pemilik di balik Jordan Group adalah Dewa Perang Kunlun. Semua jelas. Mengapa tidak ada informasi apapun yang dapat diselidiki? Bagaimana sebuah perusahaan menguasai Anhemia dalam waktu sesingkat itu? Mengapa Prabu Jayabaya hilang begitu saja? Ternyata itu adalah Dewa Perang Kunlun. Tidak heran dia berani memperingatkan Triparta Group seperti ini. Berakhir. Sudah berakhir sekarang. Buk. Kaki Park Cheon-sik lemas dan dia berlutut. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya seperti kehujanan. Semua orang di sekitar tercengang. Kenapa? Mengapa dua tokoh utama Triparta Group berlutut ketakutan? Irfan Wilson dan yang lainnya mendatangi Nathan dan berseru. Serempak. Dewa Perang Kunlun. Ini artinya memberitahu semua orang bahwa dia benar-benar Dewa Perang Kunlun. Dewa Perang Kunlun. Benarkah Dewa Perang Kunlun? Dalam hidupku, aku ternyata bisa melihat Dewa Perang Kunlun. Penonton bergejolak dan semua orang memandang Nathan dengan kagum. Ini adalah Dewa Perang Neslandia. Itu kepercayaan semua orang. Keluarga Clark sangat lega melihat pemandangan ini. Mereka sangat bangga. Bagaimanapun juga, nama keluarga Nathan adalah Clark. Dia juga pernah menjadi bagian dari keluarga Clark. Darwin dan yang lainnya melihat ke arah keluarga Haidt. Keluarga Haidt seperti disambar petir. Mereka semua terpana. Berdiri mematung hilang kesadaran dan pikiran kosong. Tak. Nathan menginjak sepatu bot militernya dan menghampiri Sakila dan Li Jae-jin selangkah demi langkah. Dia tersenyum dan berkata, Sakila, selamat menempuh hidup baru. Semoga kamu bahagia selamanya, adikku yang baik. Duar. Sakila perlahan mengangkat kepalanya dan menatap mata Nathan. Dia tidak sanggup lagi dan air mata mengalir di matanya. Bab 540. Tidak akan pernah layak untuk pria ini. Nathan menatap Li Jae-jin lagi dan berkata, karena dia memilihmu. Perlakukan dia dengan baik. Aku. Li Jae-jin tenggelam dalam keterkejutan. Tubuhnya gemetar. Giginya gemeretak. Tidak tahu harus berkata apa. Nathan berdiri di depannya terlihat seperti gunung. Dengan tekanan seperti itu, Li Jae-jin hampir kehabisan napas. Ingin segera berlutut di hadapan Nathan. Sakila menangis terseduh-seduh. Tempat itu begitu sunyi hingga jarum jatuh pun bisa terdengar. Hanya tangisan Sakila yang menggema. Sedih dan pilu. Semua yang mendengar suara itu semakin merasa memilukan. Kakek Austin.
Paman Bakri dan Bibi. Lama tidak bertemu. Nathan tersenyum dan menyapa semua orang di keluarga Haidt. Ah, Buk. Setelah Austin melihat wajah Nathan dengan jelas, dia berteriak dan pingsan. Tak, kaki Bakri Haidt, Lanita, dan lainnya semua bergemetaran dan tidak bisa berjalan. Seketika, keringat bercucuran. Bagi mereka ini adalah kejutan yang tidak bisa dicerna. Bagaimana bisa Nathan menjadi dewa perang Kunlun? Bukankah dia masuk penjara? Kenapa menjadi dewa perang yang tak tertandingi? Kejadian ini terlalu mengejutkan mereka. Mereka benar-benar tidak bisa sanggup menerima kenyataan ini. Ini adalah pukulan psikis bagi mereka. Sangat mungkin mereka tewas di tempat karena tidak dapat menahannya. Mereka akhirnya mengerti yang dimaksud penyesalan oleh keluarga Clark. Keluarga Clark sudah tahu identitas Nathan. Dari awal sudah diperingatkan. Jangan menyesalinya dan harus menyiapkan mental. Benar saja. Austin tidak bisa menahannya dan pingsan. Di mata keluarga Clark, mereka dari awal terlihat seperti badut. Menyesal. Sangat menyesal. Keluarga Haidt kosong secara mental. Merasa tiba-tiba kehilangan sesuatu. Mungkin kali ini yang terlewatkan adalah penyesalan seumur hidup. Keluarga Clark benar. Nathan tidak akan menyesalinya. Hanya keluarga Haidt yang akan menyesalinya. Di depan identitas Dewa Perang Kunlun, seorang Li Jaijin hanyalah angin lalu. Bagaimana dengan Triparta Group? Apa kualifikasinya? Tidak ada kualifikasi untuk berdiri bersaing dengan Nathan sama sekali. Keluarga Haidt tersungkur ke tanah satu persatu. Terkulai lemas bahkan tidak bisa mengangkat tangan. Sangat mengejutkan. Apa yang terjadi hari ini akan menjadi penderitaan hidup mereka. Seumur hidup, Darwin dan yang lainnya dengan bangga mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Di dalam hati mereka, Nathan adalah kebanggaan keluarga Clark. Pada saat ini, Sakila hampir menangis. Ternyata pujaan hatinya sudah lama mendapat gelar dewa dipuja sebagai jenderal. Berkuasa untuk semua orang. Ternyata pujaan hatinya tetaplah orang kebanggaan nomor satu. Tidak tertandingi dalam setiap bidang. Ternyata pandangannya tidak pernah salah. Orang yang disukainya adalah pahlawan. Ternyata Kirana yang selalu dibencinya adalah wanita paling bahagia di dunia. Menyesal. Sangat menyesal. Sakila terisak-isak. Dia mengerti apa yang telah dia lewatkan. Dia sadar bahwa dia tidak pernah layak untuk pria ini. Tidak peduli seberapa keras bekerja dan seberapa berbakat dirinya, dia tidak akan pernah mengejarnya. Apalagi membuatnya menyesal. Dalam kehidupan ini adalah hal mustahil. Apakah kamu sudah menerima hadiahnya? Kamu bisa mendapatkan cintamu. Aku sangat senang. Nathan tersenyum. Dia mengeluarkan sapu tangan dan menyeka air mata Sakila. Hadiah yang dia maksud adalah, tentu saja, cinta abadi. Saat muda, aku menyelesaikan masalah kita menggunakan cara yang tidak tepat. Aku bersalah padamu. Namun melihatmu menikah, aku merasa lega. Bersambung.